Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi pada channel saya, Neni Liati Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial cara membuat atau daftar atau register sertifikat elektronik atau sertifikat digital pajak dan cara melaporkan SPT tahunan PPh pribadi, orang pribadi, direktur, dan karyawannya. Jadi teman-teman, pertama-tama teman-teman minta dibuatkan terlebih dahulu ke penanggung jawab atau PIC berupa lampiran bukti pemotongan atau BPA 1 PPh pasal 21 teks. Lalu teman-teman baru bisa melaporkan SPT tahunan pribadi, orang pribadi di Kortex. Teman-teman juga bisa menonton video tutorial cara membuat BPA 1 masa pajak terakhir Desember sebelum melaporkan SPT tahunan pribadi di kolom komentar, juga di kolom deskripsi dan playlist channel saya. Teman-teman, sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, komentar yang positif, juga aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal tutorial perpajakan dari channel Neni Liati Channel. Teman-teman juga bisa melihat keseluruhan tutorial perpajakan di seluruh link di deskripsi channel saya ini dan di playlist khusus tutorial pajak di Kortex Direktorat Jenderal Pajak. Pertama-tama teman-teman mendapatkan bukti pemotongan A1 atau BPA 1 dari Kortex badan atau Kortex perusahaannya, lalu masuk ke akun Kortex pribadi, lalu klik portal saya, lalu klik dokumen saya, lalu teman-teman klik hasilkan dokumen sampai semuanya tampak terlihat, lalu scroll cari bukti potong PPh pasal 21A1 BPA1 ini ya, lalu klik unduh yang saya tanda panahin, lalu buka dokumen tersebut. Ingat ya teman-teman, pada lampiran bukti pemotongan PPh pasal 21A1 BPA1 teman-teman copy paste NIK atau NPWP wajib pajak, lalu teman-teman copy paste juga nomor bukti pemotongan yang saya tanda panah merah, lalu teman-teman juga copy paste juga penghasilan netonya. Setelah itu teman-teman buka lagi Kortex pribadinya, lalu scroll ke atas cari menu surat pemberitahuan SPT, klik surat pemberitahuan SPT, lalu teman-teman klik buat konsep. Oh ya, di sini saya ada kesalahan. Waktu itu saya coba-coba membuat di tahun 2025 ya, tapi belum bisa karena belum ada sistemnya. Saya hapus terlebih dahulu ya yang ini PPh pasal 21 atau 26 nya. Yes, klik yes, dihapus. Setelah itu kita buat ulang, klik buat konsep SPT, lalu kita pilih menu PPh orang pribadi, lalu klik lanjut, lalu pilih periode dan tahun pajak, klik SPT tahunan terlebih dahulu, lalu klik pilih periode dan tahun pajak Januari Desember 2025, lalu klik lanjut, lalu pilih jenis SPT normal karena belum ada pembetulan, lalu klik buat konsep SPT, sukses, create new return sheet, lalu klik lihat tanda pensil ya atau pulpen, lalu klik posting SPT. Setelah itu teman-teman klik sumber penghasilan. Nah, saya mencontohkan sumber penghasilan untuk laporan SPT tahunan PPh orang pribadi sebagai direktur, yaitu harus 2 ya, kegiatan usaha dan pekerjaan. Kalau sebagai karyawan hanya 1 saja, yaitu mengkliknya pekerjaan saja ya teman-teman. Status kewajiban pekerjaan suami dan istri, jika ada teman-teman pilih, dan jika tidak ada tidak usah. Lalu ini teman-teman jawab semua, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Karena ada, saya jawab iya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha?
Untuk pekerjaan bebas, iya, saya jawab iya. Apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu? Saya jawab sesuai dengan kondisi saya ya, tidak. Lalu ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Saya jawab tidak. Menyelenggarakan pembukuan tidak. Ini pertanyaan ini disesuaikan dengan kondisi penghasilan teman-teman ya. Anda menyelenggarakan pembukuan, sebutkan sektor usaha yang dilakukan karena saya jasa, jadi saya pilih jasa. Lalu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Saya jawab iya, karena saya ada penghasilan lainnya ya selain dari usaha saya di perusahaan. Lalu apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak. Lalu penghasilan neto setahun, teman-teman isikan ya perhitungan pajak terutangnya. Di sini apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi? Saya jawab tidak karena tidak ada. Nah, lalu penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto, saya jawab 0. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya karena saya PTKP-nya TK 0 ya kalau perempuan ya, kalau laki-laki K0. Oh ya teman-teman, nominal yang terisi di sini sudah otomatis berdasarkan BPA 1 pemotongan pajak PPh 21 dari perusahaannya ya. Ini masih nanti yang harus diisi nanti ada. Apakah ada PPh terutang? Saya jawab tidak. Lalu apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Saya jawab iya, ada. Lalu apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Saya jawab tidak. Lalu saya jawab apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangguran atau pemunduran pembayaran pajak? Saya jawab tidak. Ini sudah otomatis ya yang tidak saya memilikinya. Lalu scroll lagi ke bawah. Teman-teman isi angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Di sini apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan kewajiban membayar pajak angsuran PPh pasal 25? Saya jawab tidak semua ya. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri? Saya jawab tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Saya jawab tidak. Disesuaikan dengan pekerjaan teman-teman ya, penghasilan pekerjaan teman-teman. Ini yang pernyataan transaksi lainnya, harta pada akhir tahun. Ini sudah otomatis di tahun sebelumnya ya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Saya jawab tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Saya jawab tidak. Apakah Anda melaporkan penyusutan amortisasi fiskal? Saya jawab tidak. Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi? Saya jawab tidak. Apakah Anda menerima dividen penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Saya jawab tidak. Nah, ini nanti terjawab otomatis nominalnya, kelebihan PPh final, penghasilan dari usaha dan peredaran bruto tertentu. Di sini sudah terisi otomatis dari pelaporan tahun sebelumnya ya. Oh ya teman-teman, jika teman-teman punya usaha dari saham, teman-teman jawabnya iya ya. Karena saya tidak ada usaha di saham, jadi saya jawabnya tidak karena tidak memiliki dividen. Lalu jawab lampiran tambahan. Tetapi kalau saya ada usaha di YouTube ya, penghasilan dari YouTube, saya lampiran tambahan diisi laporan keuangan yang telah diaudit. Ya, jenis pembukuan adalah laporan keuangan basis kas atau laporan keuangan. Lalu di file, teman-teman klik choose. Di situ teman-teman masukkan laporan keuangan selain dari usaha, kantor atau perusahaan, badan ya. Karena saya ada dari YouTube, saya masukkan laporan keuangan dari penghasilan dari YouTube selama 1 tahun. Filenya dimasukkan, dipilih choose. Oh ya, file tersebut kalau laporan keuangan usahakan teman-teman ubah ke dalam bentuk PDF ya. Setelah itu teman-teman scroll halaman sampai bawah. Untuk menceklis pernyataan. Nah, di sini pernyataannya karena saya tidak ada utang, jadi status SPT adalah nihil. Lalu teman-teman jangan lupa checklist dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.
Lalu di sini penandatanganan sudah otomatis karena saya wajib pajak. Otomatis NPWP diisikan sesuai dengan nik teman-teman. Nama lengkap sudah otomatis. Nanti simpan konsep, jangan lupa ya. Kita scroll ke atas lagi, pilih choose tadi, lalu kita upload ya. Upload file berupa laporan keuangan selain dari laporan keuangan perusahaan. Karena saya ada dari YouTube, saya masukkan file tersebut berupa PDF. Lalu scroll ke bawah, lalu checklist pernyataan, lalu klik simpan konsep. Setelah simpan konsep diklik, lalu teman-teman scroll ke atas untuk melanjutkan halaman L3A4. Kita klik L3A4. Di sini teman-teman harus isi A. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. B-nya juga harus diisi penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dengan cara mengklik tambah ya. Kita klik, karena saya ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, saya klik tambah. Kita klik tambah, lalu di sini ada kode. Kita pilih kodenya. Jenis penghasilannya disesuaikan dengan penghasilan teman-teman. Saya di sini mengisi sesuai dengan saya ya, penghasilan saya. Isi. Scroll yang sesuai dengan teman-teman. Kita tutup terlebih dahulu, nanti kita ulangi lagi ya isinya. Di sini A. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Setelah itu kita ulangi lagi, isi penghasilan neto dalam negeri lainnya, kita klik tambah. Lalu kita pilih jenis penghasilan, disesuaikan dengan penghasilan teman-teman ya, dari pekerjaan teman-teman. Di sini saya pilih opsi penghasilan domestik lainnya. Setelah itu isi penghasilan neto berdasarkan pekerjaan teman-teman. Berapa jumlah nominalnya, setelah itu klik simpan. Jangan lupa teman-teman selalu setelah isi klik simpan konsep ya, sebelum klik bayar dan lapor. Setelah itu teman-teman ke L3A2 strip 2. Lampirannya teman-teman isi jika ada yang harus diisi. Setelah itu ke lampiran L strip 1. Nah, di sini teman-teman ada catatan pelaporan SPT tahunan pribadi tahun sebelumnya ya, tahun 2024. Di situ ada nominalnya. Jika ingin ditambah bisa, jika ingin dirubah bisa. Di sini saya klik edit ya, klik gambar pensil atau pena, lalu saya pilih tabungan atau bank lembaga keuangan. Di situ kodenya sudah otomatis 0102 tabungan bank lembaga keuangan. Lalu teman-teman isikan nomor akun banknya berapa, atas nama siapa. Di sini atas nama saya pribadi, Neni Yulianti. Terus nama banknya apa? Di sini saya pakai BCA. Lalu lokasi hartanya di mana, di negara mana? Saya pilih Indonesia, negara Indonesia. Negara Indonesia. Lalu tahun perolehannya, karena saya melaporkan tahun 2025, saya ketikkan tahun 2025. Lalu jumlah saldo di tabungan berapa, teman-teman ketikkan saja. Jangan lupa nomor rekening, nomor akun itu nomor rekening tabungan teman-teman dituliskan berapa ya. Lalu silakan pilih, boleh opsi ini belum ya, operasi gagal, karena saya belum memasukkan nomor akun atau nomor rekening BCA-nya. Kalau teman-teman pilih bank lain disesuaikan ya. Kalau saya BCA, di sini nomor akunnya ditulis, diketik ya. Kalau ditulis diketik, nomor rekening itu nomor akun. Setelah diketik, kita klik simpan. Dituliskan sesuai dengan
nomor rekening tabungan teman-teman. Setelah klik simpan lalu tutup. Ini saya ulangin lagi ya. Setelah itu klik simpan sampai terdapat sukses fully save. Data kita simpan di Cortex ya. Jika masih error ketika kita klik save, kita boleh hapus data tahun kemarin, tahun 2024, lalu kita klik tambah, ulangi lagi deskripsinya, bank, nomor akun rekening ya, nomor rekening. Kalau kita milih savings bank atau financial institution, pasti kodenya akan otomatis terinput. Lalu kita isikan ulang lagi nomor rekening, nama akunnya. Setelah itu kita isikan atas nama rekeningnya apa sesuai dengan rekening, lalu nama bank institusi BCA, karena saya pakai BCA. Kalau teman-teman boleh selain bank BCA ya. Lalu isi tahun perolehan, lokasi harta, dan nominalnya berapa, lalu klik simpan. Kita lanjutkan lagi. Kita hapus terlebih dahulu data tahun sebelumnya ya. Di sini tahun 2024. Kita hapus terlebih dahulu harta lainnya yang tahun sebelumnya tahun 2024. Lalu setelah itu kita klik tambah. Apakah Anda yakin menghapus? Iya. Ini diganti semuanya dari tahun 2024 dirubah menjadi tahun 2025. Lalu deskripsi pilih cash. Uang cash yang ada di teman-teman berapa. Nomor akun isikan saja nomor 1234 ya. Lalu klik nama teman-teman siapa. Neni Yulianti kalau di sini nama saya. Oh ya, jangan lupa ya, tadi waktu tabungan bank, teman-teman isi nomor akunnya sesuai dengan nomor rekening. Jika di sini teman-teman beralih ke halaman harta cash, teman-teman isi nomor akunnya boleh 123456. Lalu teman-teman lokasi harta pilih Indonesia karena tempat tinggal kita di Indonesia. Tahun perolehannya diganti ya, yang dulu tadi yang sudah dihapus tahun 2024 kita ganti tahun 2025 harta perolehannya. Saldonya teman-teman isikan sesuai dengan saldo yang uang cash teman-teman, lalu klik simpan. Oh ya, di sini ada kesalahan, nama saya Neni Lianti, tadi ditulisnya Neni Rianti. Lalu klik simpan. Setelah diedit, lalu kita klik simpan lagi, lalu scroll ke bawah untuk mengisi harta tidak bergerak, termasuk tanah bangunan. Di sini saya isi berupa harta tidak bergeraknya handphone ya. Teman-teman disesuaikan dengan keadaan penghasilan teman-teman pada tahun perolehan tahun 2025 yang akan dilaporkannya. Di sini saya pilih other movable assets, merek modelnya Samsung S25 FE ya. Cuman saya di sini tulisnya Samsung saja. Nomor polisi atau registrasinya karena lupa, kita tulis saja 123456. Kepemilikan saya isi on not by taxpayer. Nomor identitas NIK disesuaikan dengan NIK saya, wajib pajak ya. Nama pemiliknya disesuaikan dengan wajib pajak. Tahun perolehannya, tahun yang akan dilaporkan itu tahun 2025. Harga perolehannya waktu itu saya beli sekitar 8 juta. Kita tulis saja 8 juta harga Samsung S25 FE. Lalu klik simpan. Lalu kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di scroll ke bawah. D. Ke penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Lalu kita klik tambah. Di sini nomor identitas pemberi kerja yaitu berupa NPWP perusahaannya ya.
kita cari di sini NPWP perusahaan, kita copy paste yang dari halaman dokumen file BP bukti pemotongan PPh 21 BPA 1 dari perusahaan. Lalu kita isikan penghasilan bruto dan penghasilan netonya berdasarkan dari dokumen BPA 1 PPh pasal 21 dari perusahaan. Nah, di sini teman-teman ada tanda panah tadi, di copy paste saja. Penghasilan brutonya jika ingin sama dengan penghasilan neto maka diisikan sesuai dengan BPA 1 PPh 21. Lalu pengurang penghasilan brutonya 0 saja biar sama ya penghasilan neto sama penghasilan brutonya. Lalu klik simpan. Setelah itu ke daftar bukti pemotongan PPh, klik tambah. Lalu kita isi NPWP pemotong atau pemungut PPh, kita pastekan dari BPA 1 pasal 21 dari perusahaan ya. Lalu setelah itu kita copy pastekan nomor bukti pemotongan yang saya tanda panahin merah, lalu kita paste di nomor bukti pemotongan di core text-nya ya dari BPA 21 perusahaan. Jangan lupa tadi tanggal pemungutan atau pemotongan diisi ya berdasarkan tanggal pelaporan. Lalu scroll ke bawah untuk mengisi penghasilan bruto. Kita samakan saja dengan penghasilan neto dan PPh yang dipungut atau yang dipotong itu kita buat 0. Lalu kita klik simpan. Oh ya, jangan lupa jenis pajak kita pilih income tax artikel 21 ya, pasal 21. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik simpan konsep. Setelah itu kita scroll ke atas, lalu kita klik lampiran induk. Diperiksa lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya atau tidak. Jangan lupa isi penghasilan tidak kena pajak, pilih TK0 atau K0. Kalau TK0 untuk seorang ibu, kalau K0 itu untuk seorang bapak. Lalu jangan lupa surat kuasa khusus yes atau no, dokumen lainnya yes atau no. Lalu kita simpan konsep, lalu kita checklist pernyataan, lalu kita klik bayar dan lapor. Di sini ada pemberitahuan, teman-teman bisa baca seluruhnya. Setelah dibaca, lalu teman-teman bisa klik tutup. Ya. Kita klik tutup, lalu kita masukkan kata sandi penandatanganan, lalu kita konfirmasi tanda tangan sampai terlihat notifikasi sukses parafrasenya ya. Nah, ini hasil pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan jabatan direktur. Kita tinggal tanda terima diunduh, lalu unduh PDF SPT yang telah disampaikan juga. Setelah itu kita akan lanjut ke pelaporan SPT tahunan pribadi, orang pribadi, karyawan ya. Setelah login, lalu klik profil saya, lalu klik dokumen saya. Ini loginnya menggunakan NIK karyawan ya. Lalu klik hasilkan dokumen. Sampai tampak bukti potong PPh pasal 21A1 BPA 1. Nah, kita scroll ke kanan, lalu ada kolom unduh. Kita klik unduh dokumennya. Setelah itu kita klik SPT, surat pemberitahuan SPT, lalu kita klik buat konsep. Klik buat konsep SPT. Setelah itu kita pilih PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Lalu kita pilih SPT tahunan, jenis periode dan tahun pajak Januari sampai Desember tahun 2025, lalu klik lanjut. Lalu model SPT, pilih jenis SPT normal, lalu kita klik buat konsep SPT, successfully create new return sheets. Lalu klik lihat dengan tanda pensil atau pena, kita klik lihat. Setelah itu akan diarahkan ke lampiran induk dan L-1 atau L'1. Jangan lupa klik posting SPT, lalu pencatatan, metode pembukaan pencatatan, lalu sumber penghasilan karena karyawan kita pilih checklist pekerjaan saja ya. Jangan lupa teman-teman klik tombol posting SPT. Setelah itu scroll sampai bawah untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Halaman Cortex sedang membuka, lalu kita scroll sampai bawah ya. Kita scroll lagi ke atas. Semua pertanyaan wajib
jawab, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Saya jawab iya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan pekerjaan bebas? Saya jawab tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak. Lalu di sini perhitungan pajak terutang, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto? Tidak. Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto 2 strip 3 0 0 itu udah otomatis dari BPA satunya ya. Lalu PTKP-nya kita pilih K0 karena seorang bapak. Ingat ya K0, kalau ibu TK0. Lalu kita ke halaman dokumen BPA satunya. K0 ya di sini. Setelah itu scroll lagi. Apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Saya jawab tidak. Kredit pajak di sini, apakah terdapat PPh yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain? Ya. Terus, apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri? Tidak. Lalu lampiran E, PPh kurang atau lebih bayar. Apakah terdapat surat keputusan persetujuan? Tidak, jawabannya ya. Lalu scroll lagi ke bawah, ke angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Jawab tidak. Apakah Anda dapat menerima penghasilan terakhir dan kewajiban membayar angsuran PPh pasal 25? Tidak, tidak semua ya. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25? Tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Tidak. Terusnya di sini tidak semua ya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Tidak. Apakah Anda menerima? Tidak semua ya. Sini scroll ke bawah, lalu ada status SPT nih, lalu checklist pernyataan, lalu simpan konsep, diklik, lalu scroll ke atas, lalu klik L strip 1. Nah, di sini ada harta pada akhir tahun pajak. Ini di tahun sebelumnya ya, tahun 2024. Teman-teman bisa hapus terlebih dahulu. Lalu teman-teman klik tambah untuk menggantinya ke tahun 2025. Di lampiran L strip 1. Kita hapus terlebih dahulu tahun 2024 ya, tahun sebelumnya. Kan kita mau melaporkan tahun 2025. Kita hapus terlebih dahulu di sini. Harta pada akhir tahun pajak 2024 kita hapus terlebih dahulu dua-duanya ya. Apakah Anda ingin? Respon ya. Lalu hapus, klik hapus. Klik hapus, apakah Anda yakin merespon ya? Lalu klik tambah, lalu isikan deskripsi uang tunai atau bank atau not koin. Kita isi nomor akun, isi saja 1234566. Oh ya, kalau kode sesuai dengan pilihan deskripsi ya. Lalu atas nama si wajib pajak, lalu nama banknya cash karena tunai ya. Lalu lokasi harta di negara Indonesia, kita pilih Indonesia. Tahun perolehan tahun yang akan dilaporkan itu tahun 2025. Saldonya kita isikan sesuai dengan cash, nilai cash si wajib pajak. Setelah itu, teman-teman jangan lupa klik simpan. Lalu teman-teman scroll ke bawah halamannya. Nah, scroll. Di sini ada harta bergerak, ini perolehannya di tahun sebelumnya ya, tahun 2024. Apakah teman-teman mau menghapus atau membiarkannya agar tetap datanya seperti itu? Boleh saja. Kalau mau menghapus dan mengganti, boleh. Tetapi kalau tidak diganti juga tidak apa-apa. Lalu di sini ada penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, lalu klik tambah. Setelah itu kita ke lampiran dokumen BPA 1 pasal 21 dari perusahaan. Kita copy pastekan NPWP ke nomor identitas pemberi kerja. Nanti ada otomatis nama perusahaan. Setelah itu kita copy paste jumlah penghasilan neto yang saya tanda panah merah. Lalu kita isikan penghasilan bruto disamakan dengan penghasilan neto. Tinggal pengurang penghasilan bruto atau biayanya kita buat 0. Jadinya nanti penghasilan netonya sama dengan penghasilan bruto. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik tambah.
Lalu kita copy pastekan nama pemotong pemungut PPh-nya perusahaan, NPWP pemotongnya perusahaan ya, NPWP perusahaan, lalu nomor bukti pemotongannya kita copy paste dari dokumen yang saya tandain tadi, bukti tanda panah kita copy paste nomor buktinya, lalu tanggal bukti pemotongan dipilih, lalu jenis pajaknya tadi jenis pajaknya PPh pasal 21, lalu kita isi penghasilan bruto disamakan dengan penghasilan neto ya. Maka PPh yang dipotongnya 0, lalu klik simpan. Lalu klik simpan konsep sampai sukses, lalu kita scroll ke atas ke lampiran induk. Karena kalau karyawan hanya ada 2 ya, lampiran induk dan hanya lampiran induk L strip 1. Setelah diperiksa lagi data-datanya, lalu status SPT dilihat nihil, checklist pernyataan, lalu simpan konsep. Setelah itu klik bayar dan lapor. Kita tutup terlebih dahulu pemberitahuannya. Lalu ada tanda tangan dokumen, masukkan edit penandatanganan atau konfirmasi. Oh ya, ini error karena kita belum mendaftarkan sertifikat digital. Kita sekaligus mendaftarkan sertifikat digitalnya terlebih dahulu ya. Di menu portal saya diklik, lalu klik permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik, lalu jenis sertifikat digital, kode otorisasi DJP, lalu pas frasenya teman-teman pilih huruf depannya huruf kapital, lalu ada berupa atau strip atau underscore, lalu ada angkanya, gabungan huruf dan kata, angka dan kata ya. Setelah itu pernyataan di checklist, lalu klik simpan. Ada notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat, lalu klik portal saya, klik profil saya, lalu klik nomor identifikasi eksternal. Klik menu digital sertifikat, lalu ini masih status invalid, lalu kita periksa status, lalu kita menghasilkan. Klik menghasilkan sampai sukses. Tadi sudah periksa status dari invalid ke valid ya. Di sini kita periksa statusnya sudah berubah jadi valid, lalu klik surat pemberitahuan SPT lagi. Lalu klik tanda pena atau pensil untuk melihat. Klik lihat. Setelah itu kita teruskan yang tadi tanda tangan dokumen ya. Kita scroll ke bawah, checklist pernyataan, di sini status SPT nihil, bayar dan lapor. Lalu kita tutup pemberitahuan, lalu kita masukkan penyedia penandatangan, edit penandatangan, kata sandi penandatanganan sesuai dengan sertifikat digitalnya ya. Tempel, lalu klik konfirmasi tanda tangan. Sukses, paraphrase corrected. Kita sudah berhasil membuat SPT tahunan orang pribadi PPh. Jangan lupa teman-teman unduh tanda bukti terima dan lampiran PDF-nya ya.